Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai di turunan. Amin ya rabbal alamin. Guys, makin heboh. Peggy sampai histeris saat polisi merilis kasus pembunuhan Vina dan siapa otak dibalik pembunuhan Vina tersebut. Sementara itu, netizen plus 62 yang selalu sigap di dalam mencari keberadaan pelaku sampai tak mau kalah dibanding aparat hukum. Waduh. Netizen plus 62 memang selalu gokil dan selalu gercep di dalam mengatasi sebuah permasalahan yang ada di dunia ini. Jangankan di Indonesia, di dunia mereka selalu nomor satu ya guys ya. Nah, seperti apakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Let's go. Ini merupakan cuplikan video di bioskopnya ya guys. Sepeda yang kesurupan itu. Ngeri ya, nonton aja sampai kesurupan guys. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan keterangan dari saksi pada tanggal 20 Mei 2024, kemudian 22 Mei 2024 dan 25 Mei 2024, yaitu menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange. Selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Kemudian membonceng korban Rizky dan korban Vina menuju TKP bersama dengan saksi. Memukul korban Rizky menggunakan balok kayu, lalu memperkosa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu. Kemudian membawa korban Rizky dan korban Vina menuju flyover. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan keterangan saksi pada tanggal 22 Mei 2024 dan 24 Mei 2024. Saksi bekerja di sekitar TKP selama 5 tahun dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon, namun tidak tahu namanya. Cukup ya? Cukup ya rekan? Oke? Ya. Nanti, Ada lagi? nanti hak tersangka nanti di sidang pengadilan ya. Tentu harus didampingi oleh Tunggu. Agar tertib, rekan-rekan. Tunggu, sabar ya. Kami persilakan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya rela mati. Rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Agar tertib, tunggu sabar. Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti Robi namanya? Saya itu. Silakan. Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Jadi fitnah. Saya rela mati. Tidak. Rekan-rekan, tolong tertib. Ini guys, gimana pendapatnya guys? Sementara dia tidak mengakui itu bahwa dia adalah Kalau pelakunya. berbicara Tapi kasus polisi malah tindak pidana, menuduh dia pelaku. Ini gimana guys? Tolong disampaikan di netizen kolom kalau komentar gimana menobatkan pendapatnya sebagai ya. panglima tertinggi cocok. Karena polisi saja dia perintah. Buktinya Peggy alias Porang sudah tertangkap. Netizen bilang nggak ada kumisnya. Telinganya nggak berlubang. Dan penyelidikan netizen tidak pernah salah. Iya.
Kalian bayangkan saja, polisi belum menemukan keberadaan tersangka Netizen pun udah yang duluan. buron, tapi netizen sudah dapat. Iya, iya. Dia sudah posting keberadaannya, Iya, iya, betul. Itu betul tuh. Betul tuh. ciri-cirinya. Makanya saya bilang netizen memang mantap. Iya. Bisa jadi itu para polisi itu melihat dari apa yang terjadi Satu di orang sosial media. Ya, kan? terduga tersangka Tersangka atau terduga tersangka, bapak kan nangkap orang pakai bukti dong, nggak mungkin asal nyomot aja di jalan kan, pakai bukti dong kan. Bukti ini udah bisa membuat dia jadi tersangka. Kenapa terduga lagi? Dengan Polda Jabar menangkap kuli bangunan sebagai Peggy, itu artinya bapak itu meremehkan polisi Cirebon. Masa polisi Cirebon nangkap kuli 8 tahun gak dapat? Seburuk itukah kualitas polisi Cirebon? Ayolah pak, bongkar sebenarnya apa yang terjadi. Nah, ada orang yang lebih berkuasa nggak? Makanya netizen tuh nggak percaya. Netizen bahkan bilang Peggy peran pengganti, masuk di akal juga. Sosok Brigjen Pol Indra Jafar, mantan Kapolres Cirebon Kota, yang kembali disorot oleh netizen. Beliau tahu di mana tempat tinggal si Egi. Beliau juga tahu kalau Egi sudah menikah dan mempunyai anak. Anaknya cewek. Dia juga tahu kalau si Egi nggak tinggal di wilayah Pulau Jawa. Oh, udah merantau dia, guys. Salam sehat Bapak Polisi. Keterangan dia tuh bohong gitu tadi, karena memang di dalam Semakin rumit sepertinya ini ya. yang kita masih baru baca itu, dari 5 orang tersangka itu ada menyebutkan nama si Saka gitu. Dan dari beberapa bukti foto-foto yang diberikan oleh informasi-informasi yang masuk ke kami, itu memang ada foto geng antara pelaku-pelaku dan almarhum dan juga sesama. Jadi memang ada bukti. Saya masih nggak ngerti. Cuman kan ujungnya bukan di saya. Saya kan ngomong di fakta persidangan. Semua yang saya pegang betul kan fakta persidangan. Fakta persidangan, kesesuaian antara tuntutan dan hasil visum dan sebagainya. Kan saya nggak ngomong keluar dari format itu. Karena saya nggak ngomong fiksi. Ini data yang kita punya. Saya nggak ngerti kenapa Saka sama orang tuanya Sudirman memilih tinggal di rumah saya nggak ngerti. Tapi itu yang terjadi sekarang. Untuk kasus-kasus yang sudah divonis ini, polisi nggak bisa ikut lagi ikut campur untuk diberitahu ulang investigasi. Nggak bisa itu karena yang lalu itu sudah tuntas itu. Kalau ada yang merasa dirugikan ya tadi, pengacara atas nama tersangka yang masih anak-anak tadi merasa digebukin kemudian baru mati, itu hanya bisa mengajukan TK. Artinya itu meminta pengadilan untuk diadili kembali ini karena apa, ada langsung baru, karena saya dulu ngadunya karena digebukin. Tapi keterangan dia itu tadi bisa dipatahkan karena apa? Kalau yang namanya barang bukti keterangan tersangka itu hakim mendengarnya di pengadilan, bukan yang melihat perkara. Jadi tadi dia meskipun ngomong saya berani bersumpah bahwa saya tidak, mestinya itu diomongkan pada saat dulu itu di pengadilan. Kalau enggak ya kita yakin bahwa hakim waktu di pengadilan mungkin ya dia ngomong gitu sehingga diputus. Jadi hakim yang dulu saya juga nggak bisa mengatakan itu salah atau benar. Hakim itu hanya memutus apa yang terjadi di persidangan. Ada pun kemudian ada 3 orang DPO, kemudian ada orang yang merasa digebukin tadi, dia bisa bikin laporan baru, laporan pada polisi ini dulu klien saya digebukin. Ya harusnya berikan saksi sumpah boleh juga ya. Nah nanti polisi akan periksa apakah propam apa itu. Kemudian yang 3 itu kan sudah ditindaklanjuti, laporan PP Polda Jabar sudah langsung cepet-cepet walaupun datanya belum lengkap dicari DPO. Itu pun polisi sekarang dicemooh. DPO kan nggak ada fotonya. Polisi sekarang mengatakan DPO itu berdasarkan informasi yang berkembang ini doang. Belum dapat foto, kalau dapat foto pasti dikasih. Itu kasusnya yang sekarang terjadi. Kenapa jadi kayak benang ruwet? Mereka bilang bukan benang ruwet ini, mereka yang ruwet pikirannya karena dapat informasi merasa potong gitu. Padahal kasusnya udah clear, yang jelas itu 3 ini tinggal kejar aja DPO-nya. 3 orang ini nanti harus ditangkap, diperiksa,
Iya. Film Vina sebelum 7 hari udah tayang. Tapi otak dari kejadian ini belum ketangkap. Kok bisa sekonslet ini? Sampai aparat satu negara nggak bisa nemuin dia. Ini orang anaknya siapa sih? Kok backingannya kuat banget? Kalau intel dari aparat nggak bisa, kita minta tolong aja sama intel netizen. Dijamin ketemu. Iya. Tidak usah melakukan kemampuan netizen kita. Ya, betul. Jangan sembunyi di dunia. Sembunyi di alam lain aja bisa keciduk. Percaya sama Kak, dalam hitungan hari putus-putus si pelaku pasti kesebar. Iya. Sekarang kan tergantung aparatnya berani nangkap apa enggak. Soalnya Kak dengar otak si pelaku ini anak dari pejabat tinggi. Pantas nggak ada yang berani nyenggol. Kan slogannya, lo punya duit, lo punya kuasa. Iya. Dari kejadian Vina ini kita belajar. Ternyata manusia bisa lebih kejam daripada iblis. Dan manusia bisa lebih seram daripada setan. Setan derita, hati-hati saat berteman. Orang yang kelihatannya baik depan kita bisa sangat-sangat berbahaya. Iya. Makanya jangan mudah percaya sama orang. Iya. Kalau mudah percaya berarti konslet. Mantap, keren koknya ya. Memang benar tuh netizen Indonesia itu memang selalu gercep, sigap, dan selalu cepat memberikan informasi yang belum diketahui oleh aparat hukum. Tapi netizen Indonesia itu memang selalu duluan itu ya guys ya. Contohnya ini aja, belum dan masuk apalagi kasus yang di Palestina dulu ya. Dan apalagi kasus Vina ini, entah dari mana itu dapat foto-foto para pelaku, foto-foto para geng-geng motor mereka itu ya. Nah itulah kesigapan para netizen Indonesia, dan termasuk keberadaan 3 buron ini sudah diketahui duluan oleh netizen Indonesia. Nah itulah the bestnya netizen Indonesia. Hidup netizen Indonesia. Oke guys, gimana penanggapannya? Tolong sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.